Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Miftah Project Official. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari Prodi D3 Teknik Otomotif Master 1 Pagi Politeknik Baja Tegal. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran penyetelan pada selah katup, selah busi, dan juga selah patina, dan bagaimana cara kerja mekanisme katup dan mekanisme pengapian pada kendaraan mobil Neptune Mitsubishi Colt T120. Maka dari itu, jangan sampai kelewatan, tetap stay tune, simak sampai habis, dan nikmati. Baik, kembali lagi di channel saya, Miftah Project Official. Nah, untuk pada praktek kali ini kita harus persiapkan terlebih dahulu alat yang kita butuhkan pada pengukuran kali ini, dan praktek kali ini yaitu ada kunci kombinasi yang akan kita butuhkan pada saat penyetelan dan juga pengetupan pada mekanisme katup yang sesuai dengan kita butuhkan. Terus juga ada kunci busi. Di sini nanti kita busi untuk membuka busi pada mesin. Terus juga di sini ada filler gauge yang mungkin nanti untuk mengukur dan juga menyetel katup busi ataupun patina yang kita observasi nanti. Dengan latih ini, bahan yang saya praktekkan adalah sebuah mesin belakang saya, yaitu mesin mobil Neptune dari mobil Mitsubishi Colt T120. Nah, sebelum kita praktek, kita perlu ketahui dulu apa sih itu pengukuran dan apa sih mekanisme katup itu, cara kerjanya bagaimana, dan juga apa sih sistem pengapian itu. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan itu ya, dan saya jelaskan apa saja step by step nanti akan pada proses penyetelan dengan pengukuran. Nah, awal kita menjawab pengertian dari pengukuran. Nah, pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mencari nominal atau angka yang kita ukur pada suatu objek atau suatu benda yang kita ukur, baik itu suhu ataupun angka. Nah, halnya adalah mekanisme katup. Mekanisme katup itu adalah suatu mekanisme pada mesin yang berfungsi untuk mengatur buka tutupnya katup tergantung dengan filling order ataupun posisi percikan bunga api dan masuknya bahan bakar ataupun hasil pembakaran yang akan didukung oleh komponen lain seperti camshaft, bakar arang, push rod, dan lain sebagainya. Nah, untuk komponen nanti saya akan sampaikan juga pada saat praktek. Nah, selanjutnya adalah apa sih itu sistem pengapian? Nah, sistem pengapian adalah suatu sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk membersihkan bunga api ataupun memberikan daya letupan pada silinder ataupun ruang bakar, sehingga nanti akan terjadinya pembakaran dan menimbulkan letupan sehingga kendaraan mendapatkan daya untuk berputar ataupun tenaga untuk mendapatkan torsi. Nah, tanpa basa-basi, setelah kita mengetahui apa saja pengertian dari sistem pengapian dan juga mekanisme, lanjut kita praktek langsung. Oke, let's go. Oke, langsung saja kita praktek. Di sini mobil atau mesin kita
cover. Nah, berhubung silinder cover ini tidak ada bulat umur, kita bisa lepas langsung di sini. Kita angkat lebih dulu sebelah sini. Nah, bisa melihat di sini terdapat kartun ataupun mekanisme kartun, baik itu push rod, bekas ataupun cover arm. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, kita melepas terlebih dulu bagian busi menggunakan kunci busi. Dapat busi, nah kita tinggal melawan kunci busi seperti ini, tinggal kendorkan melawan arah jarum jam. Nah, kalian ini sebuah busi. Nah, selanjutnya kan nanti saya sampaikan bagaimana pengukurannya. Kita simpan terlebih dahulu businya dan juga kuncinya. Oke. Terus selanjutnya kita harus menentukan top 1 dan juga top 4 jika ingin mengukur ataupun menyetel setelah satu menggunakan kunci 22 ring atau kombinasi. Nah, cara untuk melakukan top 1 atau top 4 yaitu memutar pulley pada crankshaft. Nah, di crankshaft ini di dalamnya terdapat rocker crankshaft dan juga timing chain di dalamnya. Terus juga terdapat sprocket camshaft yang nantinya akan menekan push rod dan juga rocker arm. Nah, tentunya akan terdapat top 1 atau top 4 sesuai dengan posisi bergeraknya push rod. Nah, kita putarkan pulley yang di bagian bawahnya itu dapat colokan. Kita arahkan colokan tersebut pada posisi 0 derajat. Nah, di sini terdapat arah itu atau colokan juga kita arahkan ke 0 derajat atau posisi top. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini push rod nomor 1, 2, 3 terus 5 itu kencang. Berarti dapat disimpulkan ini pada posisi top 1. Nah, jika pada posisi top 4 itu posisi terbalik, yaitu pada posisi 4, 6, 7 dan 8 itu kencang. Kita lakukan sekali lagi mencari top 4. Nah, di sini push rod nomor 1, 2, 3 terus juga 5 bergerak, berarti tandanya ini pada posisi top 4 karena posisi push rod 8, 7, 6 dan juga 4 kencang. Itu cara kita mengetahui pada posisi top berapa push rod itu berada. Nah, selanjutnya kita melakukan pengukuran pada top 4 karena ini berhubung pada posisi top 4. Kita menggunakan feeder gauge. Kita ukur rocker arm ataupun selah katupnya itu di posisi yang kita berada itu top 4. Nah, top 4 berada di katup 4, 6, 7 dan 8. Kita ukur pada bagian 4 dulu. Sedangkan 4 ini berada di intake valve atau saluran masuk. Jadi ukuran standarnya itu 0,20 karena intake manifold. Nah, kita ukur secara manual saja untuk penyetelan nanti setelah pengukuran awal. Nah, di sini ukuran 0,25 sedikit renggang ya, dan masih bisa masuk. Kita coba ukurannya 30. Nah, ini 0,30. Nah, agak mending agak seret juga. Kita coba naikkan lagi
apakah masih bisa untuk masuk atau belum. Nah ini pas 1 mili. Nah ukuran sebelum di stand itu bagian 1/4 1 mili. Selanjutnya ukuran nomor 6, 7, dan 8. Nah kurang lebih seperti itu pada saat pengukuran selah katup yang pada saat sebelum di stand. Nah untuk sebelumnya tadi kan di top 4 kita coba ukur pada posisi top 1. Kita posisikan dulu top 1. Nah kita sudah posisi top 1, tinggal kita ukur saja. Nah untuk pengukuran juga sama seperti pada saat top 4. Nah, seperti itulah cara untuk melakukan pengukuran. Nah selanjutnya kita akan melakukan penyetelan pada celah katup. Nah di sini berhubung pada posisi katup top 1, kita melakukan penyetelan pada top 1. Yang pertama adalah katup pertama di bagian exhaust. Nah dulu standar dari katup exhaust ataupun selah katup exhaust itu 0,30. Kita cari 0,30 nya. Kita terlebih dahulu caranya adalah longgarkan baut ataupun mur pada bagian atas rocker arm. Kita kendorkan, kita kendor, baru kita masukkan filler gauge di celahnya. Kita paskan dulu. Nah ini sudah masuk, kita tinggal paskan posisi filler gauge dengan celahnya di bagian tengah-tengah. Baru kita kencangkan, tapi secara perlahan ya, jangan sampai terlalu kencang. Ini masih agak renggangan, kita putar lagi. Nah sembari kita mengencangkan mur, sembari kita juga menarikkan filler gauge-nya seperti ini. Dilakukan sampai kencang. Nah ini sudah kencang, kita tinggal tarik saja filler gauge-nya seperti ini. Nah sudah pas. Selanjutnya kita melakukan pengukuran pada selah katup 2, 3, dan 5. Ini kedua, ini posisi intake. Jadi artinya adalah katup intake. Katup intake itu standarnya 0,20. Kita cari terlebih dahulu pada filler gauge 0,20. Kita paskan terlebih dahulu. Kita kendorkan murnya ke atas secara perlahan. Nah baru kita masukkan filler gauge. Nah sudah pas, tinggal kita kencangkan mur bagian rocker armnya secara pelan, dan kita tarik filler gauge secara perlahan, maju dan mundur. Nah udah mulai kencang, kita tinggal tarik saja. Nah kurang lebih seperti itu cara untuk penyetelan pada celah katup. Nah selanjutnya kita melakukan bagaimana cara mengukur celah busi dan juga celah patina. Yang pertama kita akan melakukan celah katup busi terlebih dahulu. Nah mengukur celah busi yaitu simpel saja, yaitu menggunakan filler gauge, dan terdapat celah di bagian ujung busi, tinggal kita sesuaikan saja pengukurannya pada celah busi. Coba kita menuju ke 0,50. 0,50 bisa dilihat itu masih renggang, bisa belum rapat juga. Coba kita langsung ke 0,75. 0,75 sedikit renggang, masih bisa masuk dan keluar dengan mudah. Selanjutnya kita coba ke 1 mili pada filler gauge. Nah 1 mili pada filler gauge ternyata tidak masuk, jadi dapat kita coba 75 tambah 15 ya, kalau misalnya masuk. Nah ini
sudah benar-benar mentok, sudah serat juga, berarti ini kita tinggal tambahkan saja 0,75 ditambah 0,15, jadinya 0,90. Berarti dapat simpulkan celah pada busi ini adalah 0,90, sedangkan celah busi pada standarnya itu 0,7 sampai 1 mm. Dapat disimpulkan bahwa celah busi ini pada jarak yang masih standar, masih bisa dipakai juga. Nah, terus selanjutnya setelah kita melakukan pengukuran dan juga dan mohon maaf satu lagi, kalau misalkan kita ingin melakukan penyetelan, kita tinggal tekuk bagian atas, bisa menggunakan tang ataupun kita ketok pakai palu, sehingga nanti akan celahnya akan makin tertutup. Kalau lebih seperti itu cara untuk menyetel busi. Nah, selanjutnya setelah kita menyetel busi, kita pengukuran pada patina. Nah, untuk cara melakukan pengukuran pada patina itu simpel, itu bagian tengahnya sebelah sini dan juga bisa sebelah sini, tergantung keinginan kita. Tapi pada umumnya biasanya pengukuran celah patina itu sebelah sini. Nah, kita langsung ke pengukurannya. Kita langsung coba ke 0,30. Nah, ini 0,30 masih renggang. Kita coba lagi 0,50. Nah, ini masih bisa renggang. Jadi intinya adalah celah patina pada pengukuran ini masih di batas standar, yaitu standarnya adalah 0,40 sampai 0,50 mm. Nah, itulah cara pengukuran pada patina. Setelah kita melakukan pengukuran, kita tinggal melakukan pemasangan pada mekanisme katup dan juga fungsi mesin nempel itu sendiri. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan, saya akan menjelaskan komponen apa saja pada mekanisme katup, mekanisme pengapian juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen dan fungsinya. Nah, komponen di sini yaitu terdapat crankshaft di bagian dalam blok silinder. Nah, dalam gear tersebut terdapat juga ada sprocket ataupun gear di dalam tersebut, terus juga ada nah, gear itu berfungsi untuk meneruskan putaran dari crankshaft dan juga timing chain ataupun rantai timing yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari gear crankshaft menuju ke gear camshaft ataupun sprocket camshaft. Setelah putaran tersebut menuju ke gear camshaft, nah camshaft tersebut akan berputar. Nah, camshaft ini berfungsi untuk meneruskan putaran dari gear camshaft menuju ke tapered roller. Nah, tapered roller juga akan meneruskan putaran meneruskan tekanan menuju ke push rod. Nah, push rod ini berfungsi untuk melakukan tonjokan ataupun tekanan ke atas pada rocker arm. Nah, diteruskan sampai ke katup sehingga katup tertekan ke bawah. Itulah cara kerja dan juga fungsi pada komponen mekanisme katup. Nah, untuk selanjutnya adalah mekanisme pengapian. Nah, berhubung di sini komponennya juga ada, jadi saya cuma memaparkan aja, terus juga nanti akan ada animasi untuk pengertian dan juga cara kerja mekanisme katup dan juga mekanisme pengapian. Nah, saya paparkan sedikit mengenai sistem pengapian ataupun cara kerja sistem pengapian, sekaligus juga komponen pada sistem pengapian. Komponen pada sistem pengapian itu ada aki atau baterai, nah itu ada kunci kontak atau sekri juga ada, belum dari kunci kontak. Kunci kontak baru menuju ke ignition coil. Nah, ignition coil nanti
nanti ada platina atau distributor. Terus juga ada rotor, distributor cap. Terus terdapat juga ada kabel tegangan tinggi, kabel tinggi, lalu ada busi. Nah, itulah komponen dari pengapian itu sendiri, sistem pengapian itu sendiri. Nah, untuk cara kerjanya bagaimana? Nah, cara kerjanya seperti ini. Pada saat aki meneruskan tegangan, yaitu sebesar 12 volt menuju ke sekring. Nah, fungsi dari sekring ini untuk mengamankan kelistrikan pada sistem pengapian jika terdapat korsleting listrik. Nah, setelah dari sekring, aliran tersebut akan diteruskan menuju ke kunci kontak. Nah, fungsi kunci kontak adalah untuk memutus ataupun menyambungkan aliran listrik dari aki ke ignition coil dan seterusnya. Setelah menyambungkan aliran listrik dari kunci kontak, aliran tersebut akan diteruskan menuju ke ignition coil. Nah, ignition coil tersebut tegangan yang sebelumnya 12 volt dari aki akan ditingkatkan lagi dari ignition coil, yaitu terdapat kumparannya di dalam, yaitu kumparan sekunder dan juga kumparan primer. Nah, itulah yang akan menyebabkan tegangan akan meningkat. Nah, yang sebelumnya 12 volt menjadi 20 kilovolt ataupun 20.000 volt. Nah, dari ignition coil tersebut, tegangan tersebut akan masuk menuju ke distributor ataupun platina. Nah, fungsi platina itu sendiri adalah untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik dari ignition coil menuju ke kabel darah tinggi dan juga seterusnya. Nah, setelah aliran tersebut dialirkan melalui platina, akan diteruskan ke rotor. Rotor itu berfungsi untuk meneruskan aliran listrik yang akan terbagi setiap kabel tegangan tinggi ataupun terminal kabel tegangan tinggi. Nah, di setiap terminal itu terdapat 4 dan juga di sini berhubung 4 busi, otomatis kabel tegangan tinggi juga ada 4. Nah, apa sih fungsi dari kabel tegangan tinggi? Kabel tegangan tinggi ini berfungsi untuk meneruskan listrik yang tinggi dari rotor itu sendiri. Nah, selanjutnya dari ini kabel tegangan tinggi diteruskan menuju ke busi. Nah, busi ini fungsinya untuk apa sih? Fungsi dari busi adalah untuk membersihkan bunga api pada sistem pengapian itu sendiri, sehingga akan terjadinya letupan atau pembakaran pada sistem pengapian ataupun pembakaran dan rangka pada mekanisme mesin. Nah, itulah sedikit gambaran ataupun penjelasan dari sistem pengapian. Nah, yang selanjutnya yaitu nanti akan saya sampaikan tentang animasi mekanisme katup dan juga mekanisme pengapian. Apa itu OHV ya? Kita langsung bahas saja sekarang. Jadi OHV atau overhead valve adalah sebuah mekanisme katup ya, yang dimana letak camshaft berada di bawah atau di silinder blok. Sedangkan katupnya itu berada di atas. Mekanisme ini ya dibantu oleh valve lifter, push rod dan rocker arm untuk membuka dan menutup katup ya. Langsung saja kita lihat videonya. Ini adalah video tentang mekanisme katup OHV atau overhead valve. Oke, ini adalah rangkaian dari OHV. Ini ada valve lifter, push rod ya, dan di atas ada rocker arm. Dan letak dari camshaft berada di silinder blok ya, atau di bawah. Itu adalah tipe atau ciri-ciri dari tipe OHV, overhead valve. Kekurangannya adalah suaranya agak
fisik. Terus kecepatan tinggi itu kurang ya kalau mekanisme katup jenis ini diterapkan oleh kendaraan lama, yaitu ada Kijang 5K, 7K ya, masih menggunakan mekanisme katup OHV. Kita akan bahas cara kerja sistem pengapian konvensional. Nah, jadi komponen pada sistem pengapian konvensional itu ada baterai ya sebagai sumber kelistrikan, terus ada fuse sebagai sumber pengaman kelistrikan, terus ada kunci kontak di sini sebagai pemutus dan penghubung sistem kelistrikan ya. Terus di sini ada koil pengapian. Ini berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai 12 volt menjadi tegangan di atas 10.000 volt ya. Terus di sini ada distributor yang berfungsi untuk membagikan memberikan tegangan pada masing-masing busi ya atau silinder. Sini terus ada kabel tegangan tinggi ya, terus ada busi. Oke, kita yang pertama arus dari baterai ya. Arus dari baterai akan masuk ke fuse ya. Terus masuk ke kunci kontak. Ini masuknya ke kunci kontak melalui terminal B, terus keluarnya melalui terminal IG kunci kontak. Arus akan masuk ke koil ya, plus koil, terus nanti akan keluar ke min koil. Nah, di dalam koil ini ada beberapa komponen ya. Yang pertama ada kumparan primer yang warna biru ini ya, masuk ini kumparan primer yang warna biru, terus keluarnya ke min koil ya, ke min koil. Terus ada lagi kumparan sekunder ya. Kumparan sekunder itu yang menghubungkan min koil ke terminal tegangan tinggi ya. Tegangan tinggi. Terus yang hitam ini merupakan inti besi ya. Nah, perbedaan antara kumparan sekunder dan kumparan primer ya. Kalau kumparan primer itu lilitannya besar atau kumparannya besar, sedangkan jumlahnya lebih sedikit dari kumparan sekunder. Sedangkan kumparan sekunder atau sekunder coil itu jumlahnya banyak, tapi diameter lilitan itu kecil ya. Nah, itu perbedaannya. Oke. Masuk melalui plus coil, keluar melalui min coil. Nah, terus ini akan disalurkan ke distributor ya. Lebih tepatnya ke platina ya, ke platina. Nah, platina ini ya yang ada di distributor. Jadi fungsi distributor ya sebagai pemutus arus dan pembagi tegangan tinggi. Nah, untuk yang memutuskan arus ya, ini ada platina ya. Platina ini berfungsi untuk memutuskan arus dari kumparan sekunder ya yang masuk ke distributor ini. Nah, ini akan terputus ya. Ya, ini fungsi dari platina. Nah, ketika tertutup seperti ini ya, arus yang masuk dari kumparan primer ini ya masuk ke platina ya, sini ke kontak point, terus langsung ke massa. Karena arus listrik itu akan mencari massa terdekat. Nah, massanya mana ini ya, karena ini massa terdekat. Oke, itu ketika kontak point atau platina itu tertutup
Nah, kita jalankan lagi. Nah, platina ini akan membuka ya ketika menemui tonjolan ini. Ya, tonjolan ini. Nah, ketika ini terbuka, berarti arus dari primer coil ini akan terputus secara tiba-tiba dan akan terjadi kemagnetan atau induksi diri ya pada coil, sehingga nanti kumparan sekunder ini akan menghasilkan tegangan tinggi. Ya. Berarti pada saat ini coil ini ya akan menghasilkan tegangan tinggi melalui terminal tegangan tinggi ya melalui kumparan sekunder. Nah, pada saat ini kita kembali ke primer coil. Karena ini terputus, maka kalian bisa membayangkan kalau misalnya plus dan min baterai kita sambungkan menggunakan baterai, itu akan jepret ya, akan terjadi percikan yang besar. Nah, untuk mengatasi tersebut, maka kita pasangkan kondensor di sini. Kondensor ini ya akan menyimpan arus listrik sementara ya agar tidak terjadi percikan yang besar ini. Ya. Nah, akan menyerap listrik ya agar tidak terjadi percikan yang sangat besar. Kalau kondensor ini hilang ya akan terjadi percikan yang dahsyat di sini dan bahkan pengapian ini akan terganggu. Paham ya? Kalau seperti ini berarti kondensor mengisi. Nah, ketika sudah nempel lagi seperti ini, nah kondensor ini akan dikosongkan kembali. Nah, ketika membuka berarti kondensor juga akan mengisi kembali seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, oke, kondensor platina sudah. Terus kita beralih ke tegangan tinggi yang dihasilkan dari coil. Nah, ini akan dibagi ke kabel busi dari busi 1, busi 2, busi 3, busi 4 menggunakan rotor ini. Ya, rotor ini akan berputar. Ya, berputar. Nah, putaran rotor ini akan membagi ya kita samakan dengan tutup distributor ini. Nah, tutup distributor ini ada angkanya ya. Ada angkanya. Di sini ada angka 1, angka 2, angka 1, angka 3, 4, 2. Nah, angka ini merupakan pairing ordernya ya. 1, 3, 4, 2. Nah, ini nanti akan mercy ke busi 1, busi 3, busi 4, busi 2. Nah, seperti ini ya. Ini akan ke busi 4. Terus ketika ini ketemu ke busi 2, terus kembali ke busi 1. Nah, merciknya ini harus sesuai pada kondisi silinder di akhir langkah kompresi ya, agar terjadi pembakaran ya. Kalau misalnya ini kok pas keadaan katup in itu terbuka, nah itu akan terjadi ledakan pada intake manifoldnya. Nah, itu berarti kalian harus memposisikan top 1 atau top 2 atau top 3 atau top 4. Nah, biasanya pada pembelajaran SMK kita diperintahkan guru itu melakukan pengetopan atau top 1 ya. Top 1 itu seperti ini. Nah, top 1 itu seperti ini ya. Top 1 berarti siap akan terjadinya pembakaran pada silinder nomor 1. Ini silinder nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Berarti ini siap untuk melakukan pembakaran pada silinder nomor 1. Nah, makanya kalian ketika mau melakukan penyetelan sistem pengapian itu harus dilakukan
top 1. Nah, terus posisikan rotor itu menghadap ke kabel busi nomor 1. Biasanya itu ada kata-kata dari Bapak Ibu guru atau salah penafsiran ya. Rotor itu harus menghadap ke silinder nomor 2. Nah, ternyata itu kurang tepat. Ya, yang tepat rotor itu menghadap ke kabel busi nomor 1. Posisinya seperti ini. Itu mengenai sedikit gambaran animasi mengenai sistem katup dan juga sistem pengapian. Setelah kita mengetahui semua itu, saya sudah mendapat hasil pengukuran yaitu di sebelah sini. Mengenai bagaimana cara kerja dari mekanisme katup, mekanisme pengapian dan juga cara pengukuran dan penyetelan. Selanjutnya akan ada video mengenai sistem pendingin pada kendaraan. Jika kalian ingin lihat video tersebut, terus dukung video ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Nah, dari itu tetap terus simak video ini sampai habis dan dukung terus channel ini. Nah, selanjutnya adalah pemasangan pada busi terus juga silinder head cover nanti. Nah, pemasangannya itu adalah kebalikan dari pembongkaran. Yang intinya adalah kalian harus benar-benar pas ataupun sesuai yang pada saat pembongkaran, dan jangan sampai tertukar baik itu putih ataupun murni. Nah, di sini kita lakukan pemasangan pada busi. Oke, sudah terpasang. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan pemasangan pada silinder pickup. Nah, berhubung tidak ada kita tinggal pasang ini saja. Nah, setelah semua selesai, kita tinggal merapikan kembali alat yang kita gunakan ke tempat semula hingga bisa digunakan pada saat nanti harus kembali. Nah, itu adalah sedikit pemaparan dan juga tutorial dari saya mengenai bagaimana cara kerja mekanisme katup, sistem pengapian, dan pengukuran penyetelan sel katup busi dan palina. Untuk selanjutnya, jika kalian ingin tahu mengenai bagaimana sistem pendingin pada kendaraan itu dilakukan ataupun bekerja, tunggu terus dan sampai jumpa di lain video. Saya Muhammad Irfan. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.